Halo teman-teman, tutor akhir pekan balik lagi. Di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari video sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita udah bahas agregat dasar nih, yaitu sum, count, dan average. Di video kali ini kita akan membahas agregat kondisional, di mana kita akan memasukkan kondisi-kondisi seperti kategori apa, subkategori apa, bulan keberapa untuk mencari total penjualan, jumlah transaksi, dan rata-rata penjualan per transaksi. Sebelum kita mulai praktik, kita belajar dasar-dasarnya dulu ya. Langsung aja yuk. Sekarang kita lanjut ke agregat kondisional, atau sering juga disebut agregat ifs. Secara fungsi, tujuannya sama seperti agregat dasar, tapi dengan tambahan kondisi. Misal, mencari total penjualan di daerah tertentu, mencari jumlah responden yang mempunyai umur di atas 30, atau mencari rata-rata penjualan untuk kategori tertentu. Function yang kita pakai itu adalah SUMIFS, menjumlahkan angka berdasarkan satu atau lebih kondisi, terus COUNTIFS, menghitung jumlah baris yang memenuhi satu atau lebih kondisi, terus ada AVERAGEIFS untuk menghitung rata-rata berdasarkan satu atau lebih kondisi. Ingat ya, yang dipakai ada huruf S di belakangnya, karena versi tanpa S hanya bisa satu kondisi saja. Untuk sinteks, SUMIFS dan AVERAGEIFS punya pola yang sama. Range yang mau diagregat, terus range kondisi, terakhir nilai kondisi. Semisal range dan nilai kondisi lebih dari satu kali, bisa kok tinggal diulangi saja polanya. Untuk contoh, misal penjualan ada di kolom B2 sampai B11 dan daerah ada di kolom A2 sampai A11. Maka penjualan di daerah Jakarta bisa ditulis sebagai berikut. Nah, untuk petik 2 Jakarta itu karena Jakartanya dianggap sebagai teks ya. Untuk average ifs urutannya sama, jadi tinggal diganti aja sum ifs ke average ifs dan nanti kamu akan dapat rata-ratanya. Nah, untuk count ifs itu agak beda karena dia tidak butuh range angkanya, cukup range kondisi plus nilai kondisinya. Jadi, contohnya ini tinggal dihapus aja B2 sampai B11. Ini akan menghitung berapa kali kata Jakarta muncul di kolom A. Sekarang, yuk kita coba praktik. Nah, sekarang kita sampai di agregat ifs ya, praktik agregat kondisional. Nah, sekarang kita coba buat isi data-data yang udah ada di tabel ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, mungkin aku mau sedikit quick review aja ya buat toolbar di atas ini kira-kira buat apa aja sih. Ini yang mungkin yang sering dipakai aja ya. Yang aku sering pakai itu biasanya ini buat format currency atau persen, atau mungkin kalau nggak ada kita bisa klik yang angka 123 ini buat lihat format lain. Nah, di sini ada buat adjust desimal. Jadi misal yang kayak tadi kita nggak mau keluarin angka di belakang koma, itu kita bisa kurangin. Atau kalau misal nggak ada dan pingin ditunjukin angka desimalnya, tinggal klik increase decimal places saja. Terus kemudian di sini juga ada font. Jadi kita bisa pilih fontnya, tapi cuma untuk sheets ini biasanya aku nggak ubah-ubah sih, jadi pakai default aja. Kita bisa juga ganti ukuran dari teksnya, dari cellnya. Terus di sini ada bold, italic, strike through. Ini biasanya aku pakai buat membedakan ya mana title, mana isinya gitu. Untuk bold, pakai italic juga bisa. Misalkan kita mau kasih notes atau komen di dalam cellnya. Terus habis itu strike through ini kalau misal mau dicoret di tengah kayak gini. Nah, terus kemudian ada juga fungsi buat ganti warna di sini text color. Ini buat ganti warna dari isi selnya. Terus di sini ada warna fill color buat ganti warna selnya. Jadi misalkan ini aku warnain kuning, yang ini aku biarin putih gitu. Ini juga ada border buat mempercantik sel-selnya. Jadi ini aku biasanya bedain headernya pakai border atas sama bawah gitu, biar lebih enak dilihat aja gitu sih. Terus misalkan dari teman-teman ada yang mau gabungin dua sel atau lebih, bisa pakai fitur merge ini. Jadi selnya nanti akan gabung. Terus habis itu di sini ada align. Kita bisa atur mau misalkan rata kiri atau dari tengah atau rata kanan. Gitu. Terus habis itu ini ada alignment vertikalnya. Jadi kalau misalkan teksnya mau dari atas atau dari bawah, dari tengah, ini bisa kita ganti di sini. Nah, terus kemudian ada text wrap. Ini biasanya aku pakai biar teksnya itu nggak luber ke kanan. Jadi dia akan menurun ke bawah. Nah, menu lain ini ada insert comment. Jadi kalau misalkan kita mau komen tapi nggak mau isi di dalam selnya langsung, itu bisa pakai ini. Kemudian ada insert chart, ini buat nampilin grafik ya, mungkin pie chart atau line chart gitu, pakai ini.
Terus filter kalau misalkan kita mau cek data tertentu. Ini biasanya kepake nanti di raw datanya gitu. Nah, ini aku udah ada raw datanya contoh. Ketika kita pencet filter, ada garis 3 di sini. Ini bisa kita klik dan kita bisa pilih mau filter data apa aja. Nah, bedanya di filter view, ketika kita pencet filter view, nah di sini kita bisa bikin filter view baru. Jadi kita bisa pilih filternya secara cepat, dan ini nggak ngaruh ke orang lain. Jadi orang lain harus klik filter view-nya dulu baru kelihatan filternya. Jadi misal kita ganti di sini. Terus habis itu save view. Kita close. Terus kita klik lagi filter satunya. Nah, nanti akan secara cepat membuka filternya, dan orang lain yang nggak buka filter view-nya tidak akan terpengaruh. Nah, cukup segitu dulu penjelasan dari bar di atas ini, yang penting-penting dulu aja. Kita bisa lanjut untuk pengerjaan agregat kondisionalnya. Untuk tabelnya ini sudah ada, tapi data-datanya masih banyak yang kosong. Jadi kita harus cari total penjualan, jumlah transaksi, dan rata-rata penjualan per transaksi menggunakan rumus kondisional agregat ini. Jadi sum ifs, count ifs, dan average ifs. Nah, di sini untuk total penjualan kita bisa ketik aja langsung sum ifs pakai yang ada s-nya, jangan yang sum if, karena kalau sum if itu cuma bisa satu kondisi, kalau sum ifs itu bisa satu atau lebih kondisi, jadi bisa 2, 3, dan seterusnya. Ini biar kita membiasakan sinteksnya aja sih, jadi mending pakai yang is aja terus walaupun cuma satu kondisi aja. Nah, terus kita diminta untuk sum range itu berarti kolom data yang mau kita agregatin. Nah, untuk raw datanya itu ada di kolom R untuk sales atau penjualan. Jadi kita masukin aja kolom R, kita bisa klik kolomnya, itu nanti otomatis dia akan mengambil semua data di kolom R dari atas sampai ujung paling bawah. Nah, terus kita diminta masukin kriteria range 1. Kriteria range 1 itu berarti kategorinya. Tadi kan kolom O ya, berarti ini ya. Tadi kan kategori, jadi kita pilih kolom O. Terus habis itu kita koma lagi. Nah, kita masuk kriterion. Kriterion itu nilai kriterianya. Kita pingin cari yang furniture aja. Nah, kita balik ke summary. Terus kita klik di furniture ini. Kita nggak perlu ketik furniture pakai petik 2 karena di sini sudah ada sel yang mengandung teks furniture. Dah, tinggal kita enter aja. Ini otomatis keluar. Terus habis itu mungkin di sini ada suggested autofill. Nah, karena ini suggested autofill-nya sudah benar ya buat Office Support dan teknologi, sebenarnya kita boleh klik ini. Nah, tapi nanti di sini totalnya dia error karena dia mencari sum if dari kategori yang bernama total, sedangkan di sana nggak ada. Jadi untuk ini mungkin teman-teman mau autofill-nya dimatiin dulu aja, nanti coba kita drag ke bawah manual. Nah, untuk jumlah transaksi kurang lebih caranya sama. Kita ketik count, terus cari yang count ifs. Habis itu kita klik kriteria range, berarti ini kan nggak ada range yang mau diagregatin. Kita langsung ke kategori, koma, balik ke summary, pilih furniture. Nah, terus habis itu untuk rata-rata penjualan, karena kita sudah mencari total penjualan sama jumlah transaksi, kita bisa langsung sama dengan total bagi jumlah transaksi. Tapi kalau teman-teman mau coba, berarti tinggal average ifs sama seperti sum if tadi, ke kategori, terus habis itu klik furniture-nya. Ada nih ketemu. Ini kalau misalkan kita bagi manual, ini harusnya sama angkanya gitu. Nah, untuk drag ke bawah ini bisa banget teman-teman highlight 3 sel ini. Terus habis itu ada handle nih di kanan bawah. Kita drag sampai ke teknologi. Atau teman-teman juga bisa nih, misalkan highlight semua sel yang mau diisi, pastiin yang paling atas itu sel yang udah ada isinya, terus pencet Ctrl D. Nah, ini langsung diisi juga. Untuk total penjualan ini kita langsung pakai sum yang dasar tadi ya. Terus arahin ke 3 sel ini. Terus tinggal copy paste aja ke jumlah transaksi. Nah, untuk rata-rata penjualan per transaksi ini harus dibagi manual. Kalau kita sum ke atas, itu jadinya jumlah dari rata-rata penjualan per transaksi. Bahkan kalau kita average
ke atas itu jadinya rata-rata dari rata-rata penjualan per transaksi, bukan rata-rata penjualan per transaksi. Nah, kita lanjut ke tabel kedua. Jadi di sini udah ada kategori, tapi kita suruh cari subkategori tertentu. Sebenarnya ini caranya sama. Kita bisa langsung cari, tapi kolomnya diganti ke subkategori. Tapi untuk memastikan bahwa subkategori ini punyanya kategori ini kita pakai dua kriteria. Mungkin untuk contoh di sini subkategorinya unik ya. Jadi table hanya ada di furniture, paper hanya ada di office supplies. Tapi mungkin di data yang lain nggak begitu. Jadi kita pastiin kita mau cari subkategori tables dari kategori furniture. Nah, di sini kurang lebih rumusnya sama ya. Sum is data, tapi cuma nanti di kriterianya ini, nah kita bisa copy ini aja dulu. Terus habis itu B23-nya ini diganti ke sini. Nah, kita tambah kriteria baru lagi. Kita balik ke raw data. Terus habis itu ke kolom P subkategori. Terus koma, kita ke summary. Nah, terus kita pilih subkategori ini. Enter deh. Nah, ini sama ya, buat jumlah transaksi kita bisa lakuin hal yang sama. Atau mungkin biar cepet, copy, paste, sumnya ganti count, terus untuk raw data RR-nya dihapus. Nah, untuk rata-rata penjualan per transaksi bisa pakai average if. Jadi teman-teman bisa copy, terus habis itu ini diganti average if. Kalau udah kayak gini, kita tinggal duplicate aja dari atas ke bawah. Udah, ini kita kopas aja. Nah, udah selesai untuk tabel kedua. Terus buat tabel ketiga, kita diminta buat cari 3 data tadi, tapi kita harus cari 6 bulan terakhir per bulan. Nah, kalau kita lihat raw datanya, sebenarnya di sini sudah ada order date, tapi di sini belum ada bulannya. Nah, kita harus cari bulannya dulu. Nah, di sini kan untuk order date itu formatnya tanggal, bulan, dan tahun. Kalau teman-teman yang Google Sheets-nya setting language-nya Amerika, itu ada beberapa data yang nggak kebaca karena dia bacanya bulan dulu, tanggal, terus tahun. Nah, ini buat datanya sudah aku bantu buat ubah, buat order date yang formatnya betul. Nah, nanti teman-teman bisa pakai order date yang formatnya udah aku ubah buat yang region Google Sheets-nya Amerika. Tapi kalau buat teman-teman yang region Google Sheets-nya Indonesia atau UK, itu nggak masalah, bisa langsung olah pakai data yang order date di sini. Nah, ini kita cari dulu. Bulan dari masing-masing order date-nya. Jadi kita bikin kolom baru. Ini namanya kolom helper ya, buat membantu kita mengolah data. Itu kita bisa pakai fungsi text. Ini buat sementara, ini aku jelasin secara singkat dulu. Jadi kita masukin aja selnya langsung yang kita mau cari bulannya. Terus habis itu untuk format, ini petik 2. Terus habis itu kita mau formatnya itu tahun strip bulan. Jadi Y strip mm. Nah, ini tinggal di drag ke bawah aja. Nah, kita akan cari bulannya pakai kolom V nih, kolom bulan. Nah, ini kita bisa cari di sini, berarti tinggal kita sum ifs. Kita sum range-nya pakai sales. Terus kriteria 1 pakai bulan, kolom V yang tadi kita buat. Terus balik ke summary, kita pencet month yang di sini. Terus enter. Nah, buat count is sama average ifs-nya juga sama ya. Kita lakuin hal yang sama seperti sum if ini. Mungkin biar cepat ini aku copy paste dulu aja rumusnya. Oh iya, untuk rata-rata seperti biasa ya, teman-teman bisa langsung bagi aja karena di sini kita udah ada total penjualan sama jumlah transaksi. Tapi kalau teman-teman mau coba average ifs, ya boleh nanti tulis aja rumusnya average ifs terus samain sintaksnya kayak sum ifs. Nah, ini udah untuk total seperti biasa kayak tadi kita sum.
Terus habis itu di sini kita copy paste. Nah, yang di sini tinggal bagi. Nah, udah deh ketemu buat rata-rata. Nah, udah deh ketemu total penjualan, jumlah transaksi, dan rata-rata penjualan per transaksi dari 6 bulan terakhir. Nah, di sini kita juga diminta buat bikin tren penjualan 6 bulan terakhir. Ini gampang banget. Teman-teman tinggal highlight aja untuk kolom dan total penjualan dari bulan yang paling baru sampai 6 bulan ke belakang. Terus teman-teman bisa insert chart. Nah, di sini insert chart. Nah, otomatis dia akan ngebuat chart sesuai sama data kita. Karena data kita itu tren penjualan, dia otomatis akan bikin data pakai line chart. Gitu deh. Nah, ini tinggal disesuaikan aja ukurannya. Ya mungkin segini lah ya. Nah, buat format ini bisa banget teman-teman ubah sesuai sama teman-teman maunya gimana. Misal di sini total penjualan, gini deh, kita ganti tren penjualan 6 bulan terakhir. Terus buat fontnya misal mau diwarnain warna biru, terus di bold, terus taruh di tengah. Nah, ini bisa banget. Terus misal ini untuk month nggak keluar nih yang terakhir, ini kita bisa miringin dikit ya biar nanti yang bulan terakhirnya keluar, jadi juga lebih enak dibaca juga gitu. Terus teman-teman misalkan ini terlalu panjang nih, pingin diubah dalam bentuk ini juga bisa scale factor diubah ke 1000, tapi teman-teman harus bilang di sini tren penjualan 6 bulan terakhir dalam $1000 misal kayak gitu. Ini aku default aja. Nah, udah deh ketemu tren penjualannya gimana, grafiknya gimana. Terus habis itu teman-teman juga bisa sebenarnya bikin chart yang lain sesuai data yang ada di sini. Nah, kemudian untuk latihan mandiri, ini sudah ada tabel region. Coba nanti teman-teman cari ya total penjualan, jumlah transaksi, dan rata-rata penjualan per transaksi dari 4 region ini. Terus, nah untuk chart coba buat pie chartnya berdasarkan persentase dari region yang ada di sini. Jadi misal sentral penjualannya berapa persen, east berapa persen, gitu-gitu. Oh iya, untuk video kali ini kita anggap di raw data itu satu row satu transaksi ya. Mungkin kedepannya kita akan menghitung jumlah transaksi berdasarkan order ID-nya. Jadi meskipun beda baris, tapi kalau order ID-nya sama itu kita hitung satu transaksi. Cuma kalau untuk sekarang satu transaksi itu sama dengan satu row dulu untuk mempermudah. Nah, mungkin cukup sekian buat topik video kali ini. Bisa like dan subscribe kalau ini membantu teman-teman, dan komen di bawah ya, kira-kira kita bahas apa lagi besok. Terima kasih semuanya.